Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Dida Nurhamida MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Sulfia Aisyah Mimi selaku moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Sulfia Aisyah Mimi dengan NIM/Akir 14 dan rekan saya Safir Azahra dengan NIM/Akir 22. Di sini kami akan membahas tema tentang kesulitan belajar dalam pembelajaran. Sebelum memulainya diskusi, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian. Pengertian kesulitan belajar. Secara harfiah, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Learning disability yang berarti ketidakmampuan belajar. Learning disability merupakan suatu keadaan yang membuat individu kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar. Kesulitan belajar yang dialami oleh anak-anak tidak serta-merta disebabkan dari faktor luar seperti lingkungan, sosial, budaya, dan fasilitas belajar, melainkan disebabkan faktor dari dalam individu itu sendiri. Teori National Institute of Health, IDRIS, pada tahun 2009 bahwa kesulitan belajar adalah adanya hambatan atau gangguan dalam belajar sehingga mengganggu suatu tujuan belajar yang seharusnya dicapai karena kesenjangan taraf, inteligensia, dan kemampuan akademik. Kesulitan belajar tersebut karena adanya gangguan saraf pusat otak atau neurobiologis menimbulkan gangguan bicara, membaca, menulis, pemahaman, dan berhitung. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang gejala kesulitan belajar. Apa sih gejala kesulitan belajar itu? Beberapa gejala sebagai indikator adanya kesulitan belajar pada peserta didik. Yang pertama, menunjukkan prestasi yang rendah di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. Yang kedua, ada hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Ia berusaha dengan keras tapi nilainya selalu rendah. Yang ketiga, ada lambatnya dalam melakukan tugas-tugas belajar. Ia selalu tertinggal dengan kawan-kawannya dalam segala hal. Misalnya dalam mengerjakan soal atau dalam menyelesaikan tugas-tugas. Yang keempat, ada menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, berpura-pura dusta, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menunjukkan tingkah laku berlainan, misalnya mudah tersinggung, murung, pemarah, bingung, cemberut, kurang gembira, dan selalu sedih. Yang ketiga, kita akan membahas tentang faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri peserta didik itu sendiri, baik fisik maupun mental. Faktor internal itu mencakup tentang faktor jasmaniah, meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh. Lalu ada faktor psikologis, meliputi inteligensi, perhatian, minat, dan motivasi. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar seseorang yang berasal dari lingkungan mereka. Faktor eksternal meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat, dan faktor waktu. Selanjutnya ada langkah-langkah mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnosis bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Dan yang terakhir, memberikan tes kemampuan inteligensi atau IQ khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Berdasarkan hasil analisis tadi, guru diharapkan dapat menentukan bidang kecakapan tertentu yang dianggap bermasalah dan memerlukan perbaikan. Bidang-bidang kecakapan bermasalah ini dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama, bidang kecakapan bermasalah yang dapat ditangani oleh guru sendiri. Yang kedua, bidang kecakapan bermasalah yang dapat ditangani oleh guru dan bantuan orang tua. Dan yang ketiga, bidang kecakapan bermasalah yang tidak dapat baik oleh guru maupun orang tua. Selanjutnya ada bantuan terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar. Bantuan untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar salah satunya dapat melalui program remedial atau pengajaran perbaikan.
dan yang terpenting melalui layanan bimbingan konseling. Selanjutnya ada langkah untuk mengatasi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Langkah-langkah tersebut yang pertama itu guru dan siswa harus bersama-sama menyadari adanya kesulitan yang dialami siswa. Yang kedua, guru dan siswa harus berusaha mengidentifikasi konsep atau prinsip yang sulit dipahami siswa. Selanjutnya, yang ketiga, guru dan siswa perlu mencoba mengidentifikasi penyebab kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang keempat, guru perlu memberikan bantuan kepada siswa dalam mengembangkan prosedur untuk memecahkan kesulitan siswa. Yang kelima, siswa dengan bantuan guru harus melaksanakan tugas-tugas atau berusaha memperlihatkan umpan balik pada bagian mana siswa yang harus mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, guru perlu selalu mengevaluasi keberhasilan siswa dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi siswa serta selalu mengevaluasi prosedur yang diterapkan. Langkah ini yang harus dilakukan pendidik dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, memberikan pertolongan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar serta penerapan program bantuan yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya. Yang kedua, melibatkan berbagai pihak yang dipandang dapat memberikan pertolongan kepada peserta didik. Dan yang ketiga, mengikuti perkembangan peserta didik dan mengadakan evaluasi terhadap bantuan yang telah diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki kesalahan atau ketidaktepatan bantuan yang diberikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.